Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pemirsa yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan rahmat dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Baiklah para pemirsa, pada video ini akan saya sajikan tentang bahwa agama itu sesungguhnya merupakan pendidikan dan pengolahan jiwa manusia. Kenapa dikatakan bahwa agama juga merupakan pendidikan dan pengolahan jiwa manusia? Karena sesungguhnya seperti pada video-video terdahulu telah saya sampaikan bahwa sesungguhnya manusia sejati itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama badan jasmani kasar, lalu yang kedua badan jasmani halus yang disebut jiwa, dan yang ketiga alam sejatinya. Nah sekarang sasarannya adalah yang kedua, yaitu pada jiwa manusia. Nah tentunya para pemirsa sudah melihat video-video yang terdahulu bahwa jiwa manusia sejatinya itu terdiri dari angan-angan, perasaan, dan nafsu, di mana angan-angan itu meliputi ada cipta, ada nalar dan pangerti, dan perasaannya itu ada 2, yaitu perasaan positif dan negatif, dan nafsunya ada 4, yaitu mulai dari amarah, subiyah, mutmainah, dan lawamah. Jadi kalau ketiga unsur jiwa tadi antara angan-angan, perasaan, dan nafsu manusia itu tidak dididik oleh ajaran-ajaran terdahulu, baik dari utusan-utusan dari awal hingga akhir sekarang ini yang memberikan pendidikan akhlak, bahwa jiwa manusia secara natural adalah berkembangnya secara liar. Untuk itu Tuhan Yang Maha Kuasa telah mengutus utusannya yang beratus-ratus kali sesuai dengan peradabannya, adalah tujuannya untuk mendidik dan membentuk akhlak mulia dari manusia itu sendiri. Berbicara akhlak berarti menyangkut tentang kejiwaan manusia. Maka dari itu jiwa itu memang harus dididik dan diolah supaya selaras dengan hukum-hukum dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Coba sekarang perhatikan para pemirsa. Kita seandainya tidak mendapatkan pendidikan yang luhur atau diolah jiwanya, tentu bisa dirasakan sendiri bagaimana liarnya. Misalkan saudara dalam keadaan diam dan mata tertutup. Saya yakin kalau belum terbiasa mengolah jiwanya, mendidik jiwanya, pasti dalam mata tertutup tadi di angan-angannya akan terwujud yang aneh-aneh. Mungkin di ciptanya masih tergambar siapa yang dikasihi, atau harta yang dicintai, atau segalanya. Bahkan bisa berada ke Amerika, bisa ke kutub, melayang kemana-mana tuh angan-angan itu. Ciptanya, apalagi nalarnya yang masih menghubungkan sana kemari. Yang jelas pola pikirnya yang diangan tidak tenang karena belum terbiasa untuk mengolah. Apalagi perasaannya, apalagi dalam keadaan seharian mungkin mengalami kekecewaan atau menemukan kebahagiaan, pasti bergerak. Begitu juga nafsu-nafsunya, kalau masih secara alami bergerak liar keinginannya, meronta-meronta, tidak ada kesabaran, bahkan gerakannya itu bahkan mungkin mencerminkan makhluk-makhluk yang lain. Untuk itu jadi hadirnya para utusan-utusan Tuhan dari awal hingga saat ini, salah satunya itu membentuk akhlak mulia manusia. Nah akhlak itu di mana? Yaitu di jiwa manusia itu sendiri. Jadi yang diolah itu yang mana? Yaitu tadi jiwa manusia kita, yaitu di angan-angan kita tadi.
dan perasaan kita tadi, nafsu-nafsu kita tadi, itu semua harus diolah. Lalu cara mengolahnya bagaimana? Untuk itu angan-angannya diolah supaya sadar, dididik tentang kesadaran. Kesadaran yang bagaimana? Kesadaran yang menuju ke Tuhan Yang Maha Esa. Lalu perasaannya juga dididik supaya ada kepercayaan, mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu nafsunya dididik, diolah menuju ketaatan, taat untuk mengikuti semua peraturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan dan menjauhi semua larangan-larangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah yang dimaksud bahwa kehadiran agama sebenarnya merupakan pendidikan dan pengolahan jiwa. Maka dari itu sangat tidak relevan jika kita mengaku beragama tapi jiwa kita tidak terolah, tidak terdidik untuk mencapai kesadaran yang sejati atau kepercayaan yang sejati dan ketaatan yang sejati. Bahkan banyak sekarang ini mengaku kita beragama atau beriman, tapi kelakuannya banyak yang menyimpang. Contoh penyimpangannya, seandainya melihat harta masih bisa menggelapkan harta, atau yang dikenal pada umumnya itu korupsi dan sebagainya. Untuk itu kalau kita sekarang mengerti tentang bahwa tujuan salah satu agama yaitu mendidik dan mengolah jiwa, semoga para pemirsa bisa mengolah jiwanya, terutama tadi angan-angannya diolah supaya menuju kesadaran, perasaannya juga diolah menuju ke kepercayaan, dan nafsunya diolah menuju ke ketaatan. Semoga ulasan yang singkat ini untuk menambah pengetahuan para pemirsa bahwa sesungguhnya agama adalah mendidik dan mengolah jiwa manusia agar jiwa manusia itu selaras dengan hukum Tuhan dan manifestasinya dalam perbuatan kita adalah sebagai manusia yang baik. Kiranya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.